Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu dosen yaitu Ibu Dr. Anda Iza dan teman-teman semuanya yang hadir pada perkuliahan hari ini. Saya Siti Aulia Fitriani dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi tentang menyelesaikan pandangan umat terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Terlebih dahulu, saya akan membacakan biografi Ibrahim Hussein. Ibrahim Hussein dilahirkan di Tanjung Agung pada tanggal 1 Januari 1917. Ayahnya bernama Kiai Haji Hussein, seorang ulama dan saudagar besar keturunan Bugis. Sedangkan ibunya bernama Siti Zawiyah, seorang anak bangsawan dari keluarga ningrat. Secara formal, Ibrahim Hussein mulai pendidikannya pada Madrasah As-Sagaf tingkat ibtidaiyah di Singapura. Kemudian melanjutkan pendidikan di Muawanatul Khair Arabice School atau MAS di Tanjung Karang yang didirikan orang tuanya. Pada tahun 1932, dia melanjutkan sekolahnya di Teluk Betung. Di luar waktu sekolah, Ibrahim Hussein menggunakan kesempatan untuk belajar agama dan bahasa Arab kepada Kiai Nawawi, seorang ulama besar yang pernah belajar dan menjadi guru di Mekah selama kurang lebih 12 tahun. Dan dari Kiai inilah ia memperoleh kelebihan dalam penguasaan ilmu-ilmu agama, terutama bahasa Arab dan fikih. Pada tahun 1934, Ibrahim Hussein belajar di pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Latif di Cibeber, Cilegon di kawasan Banten. Setelah 2 bulan, ia melanjutkan pengembaraannya menuju Jamid Al-Khair, Tanah Abang, dengan tujuan adalah ingin belajar kepada Sayyid Ahmad As-Segaf, seorang ulama yang sangat pandai dalam ilmu bahasa dan sastra Arab. Pada tahun yang sama, Ibrahim meneruskan ke pesantren Lontar, Serang, Banten yang diasuh oleh Kiai Haji TB Soleh Makmun, di Arab dikenal dengan Syekh Makmun Al-Husairi, yang ahli dalam bidang qiraah dan tilawah Al-Quran. Kemudian Ibrahim pergi ke Buntet untuk berguru kepada ulama besar yaitu Kiai Haji Abbas, seorang murid dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Walaupun hanya 4 bulan dengan Kiai Haji Abbas, Ibrahim dianggap sudah cukup. Kemudian disarankan untuk melanjutkan ke Solo atau Gunung Puyuh, Sukabumi. Slide selanjutnya. Maaf, sebentar ya. Ya. Baik, akan saya lanjutkan. Teman-teman bisa membuka PPT-nya. Pada 1954, Ibrahim Hussein mengikuti Tarji Besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Beliau menjadi wakil Majelis Tarji Muhammadiyah wilayah Bengkulu, pernah ditawari sebagai Rois Syuriah PBNU oleh Kiai Haji Bisri Sansuri dan Kiai Haji Muhammad Dahlan pada Muktamar NU ke-25 di Surabaya. Pada tahun 1966 diangkat menjadi Kepala Biro Humas atau LN Departemen Agama. Pada tanggal 1 April 1971, Ibrahim Hussein ditunjuk untuk menjadi Rektor PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Jakarta, dan sebelumnya juga menjabat Rektor IAIN Raden Fatah Palembang tahun 1964. Memasuki tahun 1976, terjadi kemelut di tubuh Yayasan PT IKI, sehingga ia meninggalkan PT IKI. Selanjutnya, ia mendirikan IIKI Jakarta yang diresmikan pada tanggal 1 April 1977 yang dikhususkan untuk perempuan. PT IKI merupakan perguruan tinggi pertama di dunia yang secara khusus menghafal dan mempelajari Al-Quran, di mana 2 tahun kemudian Universitas Islam Muhammadiyah membuka fakultas khusus ilmu Al-Quran.
Pada tahun 1975 sampai dengan 1980, Ibrahim Hussein duduk sebagai anggota Komisi MUI. Kemudian pada masa pengurusan MUI periode 1980 dan sampai dengan 1985 dan periode 1985 sampai 1990, ia terpilih sebagai ketua dan mendapat kepercayaan mengetahui Komisi Fatwa. Di MUI inilah Ibrahim Hussein banyak melibatkan diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Dan dengan posisi beliau sebagai ketua Komisi Fatwa, maka fatwa-fatwa beliau akan selalu didengar orang. Walaupun tidak jarang, fatwa-fatwa itu sering berseberangan dengan wacana yang sedang berkembang. Ibrahim Hussein meninggal pada tanggal 7 November 2001. Selanjutnya yaitu pemikiran hukum Islam Ibrahim Hussein. Pembicaraan tentang fikih siasah tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan hukum Islam secara keseluruhan. Sebab bukan saja ia merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum Islam, tetapi juga karena dengan cara demikian akan diketahui di mana letak fikih siasah dalam sistem hukum Islam. Oleh karena pembahasan ini akan diawali dengan melakukan elaborasi terhadap tim syariah, fikih, dan siasah. Berdasarkan teori usul fikih, Ibrahim Hussein mengklarifikasikan hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum Islam kategori syariah dan hukum Islam kategori fikih. Syariah adalah hukum Islam yang dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran atau Sunnah yang tidak mengandung penafsiran atau penakwilan. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang tidak atau belum ditegaskan oleh nas Al-Quran dan Sunnah, mana hal itu baru diketahui melalui ijtihad. Dari segi status dan penerapan antara syariah dan fikih tidak sama. Syariah statusnya qad, sedangkan fikih statusnya ani. Dan penerapan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Kategori yang termasuk dalam hukum Islam rumpun syariah adalah ma'ulima min aldin bi'alda u'ah, sesuatu yang tidak diketahui dari agama secara pasti, dan mujma' alaih yang disepakati ulama, sedangkan hukum Islam kategori fikih adalah hukum-hukum yang ditetapkan melalui ijtihad bi'al-ra'i atau dengan istilah ijtihad dengan akal dalam arti luas. Sebelum melakukan pembaharuan, Ibrahim Hussein menyatakan ada prinsip dasar yang perlu diluruskan dan dimantapkan terlebih dahulu. Beberapa prinsip dasar itu adalah eksistensi berbagai agama, Islam ada agama dakwah, dan hubungan muslim dan non-muslim. Bertolak dari prinsip-prinsip di atas, Ibrahim Hussein kemudian merumuskan kerangka landasan pemikiran yang dapat dinilai sebagai metodologi untuk melakukan pembaharuan hukum Islam yang secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap Al-Qur'an atau Kitabullah, pemahaman terhadap As-Sunnah atau hadis, pendekatan ta'akuli, masalah ijma, pendekatan jawazir pada hukum pidana, penggalakan maslahah mursalah, penggunaan kaidah irtikab al-khauf ad-dararain, penggunaan dalil sad al-ad-dhari'ah, pemfikihan yang qat'i. Dengan 9 kerangka metodologis yang ditawarkan oleh Ibrahim Hussein di atas, maka hukum Islam akan selalu bisa menyesuaikan zaman. Tetapi secara garis besar untuk membaca pemikirannya dengan lebih komprehensif harus diletakkan dalam konteks maqaid al-syariah, karena inilah yang sebenarnya ia maksudkan. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu mendirikan negara atau pemerintahan. Dengan mengikuti pendapat Al-Mawardi, Hussein menyatakan bahwa pemerintah berfungsi sebagai pengganti nabi dalam tugas memelihara agama dan dunia. Oleh karena itu, status hukum mendirikan negara atau mengangkat kepala negara adalah wajib. Dan hal ini di kalangan ulama tiada perbedaan tentang status wajib tersebut. Tentang kewajiban mendirikan imamah atau pemerintahan negara, Hussein mengemukakan yang pertama, terwujudnya kemaslahatan umum sangat bergantung pada adanya amar ma'ruf nahi munkar, karena itu menegakkannya diperintahkan oleh agama. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar menghendaki adanya pemimpin pemerintah, mengingat bahwa sekelompok kecil pun diharuskan mengangkat derajat pemimpin. Sebagaimana ditegaskan hadis Nabi dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah,
Jika ada 3 orang berada dalam perjalanan, hendaklah mereka mengangkat seseorang di antaranya sebagai pemimpin. Hadis ini melalui Dalalah An-Nas. Yang kedua yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59 menegaskan, hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Ayat ini dengan tegas memerintahkan orang Islam agar mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu berkenaan dengan persoalan kemasyarakatan, campur tangan pemerintah mutlak diperlukan demi menghindarkan kesimpang siuran dan ketidakpastian hukum. Karena itu, jika pemerintah memilih suatu hukum fikih dan menetapkannya, maka semua masyarakat terikat dengannya dan harus mematuhinya. Berdasarkan hukum akli atau rasio adalah tepat dan sudah seharusnya menyerahkan urusan atau persoalan masyarakat kepada seorang pemimpin yang berkuasa untuk mencegah kezoliman dan mengatasi perselisihan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ketaatan kepada pemerintah. Istilah yang paling dekat term pemerintah adalah ulul amr dalam Al-Quran dengan beragam makna sesuai dengan konteks ayat. Dalam kaitannya dengan ketaatan terhadap pemimpin, Husain menjadikan Quran Surah An-Nisa sebagai dalil hukum mengenai kewajiban taat kepada pemimpin. Menurut Husain, ulama telah konsensus selama tidak mengajak kepada kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah, maka wajib hukumnya taat kepada pemimpin. Dengan mengutip kaidah tidak wajib taat kepada makhluk dalam rangka durhaka kepada Khalik. Husain memberikan 6 syarat yang harus dipatuhi oleh ulu al-amr, yaitu yang pertama ditetapkan melalui musyawarah, yang kedua tidak memberatkan atau mempersulit umat, yang ketiga menutup akibat negatif, yang keempat mewujudkan kemaslahatan umat, yang kelima menciptakan keadilan, dan yang terakhir yaitu tidak bertentangan dengan jiwa semangat nas qat'i. Selanjutnya saya akan membahas poin yang ke-6 yaitu Indonesia negara Islam. Untuk menjawab apakah Indonesia dapat digolongkan sebagai negara Islam, Ibrahim Husain menyatakan bahwa dalam kajian fikih siasah, para ulama membagi negara atau pemerintahan menjadi dua, yakni Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Mengenai pengertian Dar al-Islam, Husain mengelompokkan menjadi 3. Salah satunya adalah al-Islam dimaknai sebagai sebuah negara yang berlakukan hukum Islam sebagai hukum negara dengan kekuasaan berada di tangan orang Islam, baik penduduknya Muslim ataupun non-Muslim. Sedangkan Dar al-Harb, Husain mengelompokkan menjadi 2. Salah satunya adalah al-Harb dimaknai sebagai negara yang di dalamnya tidak ada kekuasaan Islam. Jika diamati, term-term tersebut memang berkembang di kalangan fuqaha. Hal ini diakui sendiri oleh Husain bahwa pangkal dari perbedaan tersebut berasal dari konsepsi dasar tentang hubungan Islam dengan non-Muslim. Bahkan menurut dia, di kalangan fuqaha juga dikenal sebuah istilah yang merujuk pada sebuah situasi di mana negara non-Muslim yang terikat janji perdamaian dengan negara Islam yaitu Al-Dar'ah. Eksistensi Indonesia dalam kajian politik Islam tidak dapat dilepaskan dari peran-peran yang dilakukan oleh para ulama. Hal ini dapat kita lihat melalui gelar-gelar yang pernah diberikan oleh ulama kepada kekuasaan kenegaraan Republik Indonesia. Pada tahun 1952 sampai dengan 1954, Kementerian Agama mengadakan konferensi alim ulama memutuskan bahwa kekuasaan negara Republik Indonesia merupakan kekuasaan yang syauqoh atau de facto dengan sebutan wali al-amr al-daruri bi al-saukah, yaitu pemegang kekuasaan temporer yang de facto memegang kuasa. Bahkan jauh sebelum itu, pada Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin, NU telah menetapkan bahwa daerah Jawa dalam arti Nusantara adalah Dar al-Islam. Padahal ketika itu daerah tersebut dikuasai pemerintah Hindia Belanda. Dalam fikih siasat terdapat 2 perspektif yang berbeda tentang Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Pertama, ulama yang berpandangan bahwa memerangi orang kafir hanya bersifat pembelaan, disebabkan mereka memerangi atau mengganggu umat Islam. Di samping itu, dalam pandangan golongan ini, Dar al-Islam lebih
titik beratkan pada adanya jaminan kebebasan dan keamanan untuk menegakkan ajaran Islam. Yang kedua yaitu ulama yang memandang bahwa hubungan antara orang muslim dan non-muslim adalah atas dasar perang dan memeranginya disebabkan karena kekufurannya. Oleh karena itu, negara di mana kekuasaan berada di tangan orang kafir disebut sebagai Dar al-Harb. Orang muslim yang berada di Dar al-Harb berada dalam hukum perang. Hussein memilih pendapat yang pertama bahwa yang disebut Dar al-Islam adalah negara yang memberikan keleluasan atau kebebasan bagi orang muslim untuk mengamalkan dan mengembangkan ajaran agamanya. Hussein membangun argumentasi sebagai berikut. Adanya ijma bahwa dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, pendeta, dan terutama anak-anak yang belum dewasa. Andai kata memerangi orang kafir itu disebabkan kekufurannya, maka pertama-tama yang dibunuh adalah pendeta. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang peperangan tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat muqayyad, yakni dibatasi dan dikaitkan dengan suatu sebab, yaitu membela diri atau pembelaan terhadap penganiayaan. Sehingga andai kata orang kafir meminta perdamaian, maka Al-Quran memerintahkan agar kaum muslim menerima perdamaian itu. Al-Quran pun menganjurkan agar kaum muslimin menjalin hubungan dengan orang kafir. Dalam ketatanegaraan Islam, sistem khalifah sudah tidak ada lagi. Dengan berakhirnya teori pan-Islamik atau yang disebut Jami'ah Islamiyah, dan bersamaan dengan lenyapnya khalifah Utsmaniyah di Turki, maka berakhir pula sistem khalifah tersebut. Yang ada sekarang adalah negara Islam yang dilandasi oleh nasionalisme Islam yang disebut Qaumiyah Islamiyah, yaitu negara nasional di mana Islam sebagai agama resminya seperti Saudi Arabia, Irak, Turki, dan lain-lain. Lebih lanjut, Hussein menjelaskan bahwa keberadaan negara-negara seperti Pakistan, Arab, Saudi merupakan negara yang didasarkan pada nasionalisme teritorial, di mana orang Islam dari negara lain tidak boleh masuk dan tinggal sembarangan. Termasuk juga orang Islam di negara lain tidak bisa menduduki jabatan dalam pemerintahan tersebut. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya presentasikan hari ini mengenai penyelesaian pandangan umat terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Boleh dilanjutkan kepada pemakalah yang lain. Oke, terima kasih Aulia. Dilanjut ya teman-teman. Setelah tadi kita udah mempelajari dan mengetahui biografi dari Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein, sekarang kita lanjut pembahasannya, yaitu pembaharuan pemikiran Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein tentang membuka pintu ijtihad dan melepaskan belenggu taklid. Yang pertama yaitu pengertian dari ijtihad. Kata ijtihad, asal katanya yaitu jahada. Secara bahasa artinya pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan. Ijtihad memiliki makna khusus di dalam Islam, yaitu pencurahan semua kemampuan secara maksimal agar memperoleh suatu hukum syara yang amali melalui penggunaan sumber syara yang diakui dalam Islam. Ada beberapa cara ijtihad yang bisa digunakan, yaitu ada ijma, qiyas, istisan, maslahah mursalah, istisab, urf, sad azariyah, dan lain-lain. Sebagai metodologi istinbat hukum dengan tetap berpegang teguh ajaran bahwa target yang ingin dicapai dalam hukum Islam atau dalam berijtihad yakni menghasilkan kebaikan atau maslahat dan menghilangkan keburukan atau mafsadat. Selanjutnya yaitu ada syarat mujtahid. Mujtahid yaitu tokoh atau orang yang melakukan ijtihad. Di dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang pertama dari Al-Syatibi berpendapat bahwa syarat menjadi mujtahid yaitu seorang faqih atau ahli dalam bidang fikih dan agama pada umumnya harus memiliki dua sifat, yaitu yang pertama mampu memahami maksud-maksud syariat atau maqasid syariah. Dan yang kedua, sanggup mengistinbatkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri tentang maqasid syariah. Nah, pendapat yang kedua yaitu dari Abdul Wahab Khalaf, menjelaskan adanya 4 syarat bagi mujtahid. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab. Yang kedua, memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui pengetahuan tentang as-sunnah. Yang keempat, mengerti segi-segi
mengenai kias. Selanjutnya macam-macam ijtihad. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ijtihad fardhi, yang kedua ada ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangannya bahwa mujtahid lain menyetujui dalam suatu perkara tersebut. Yang kedua, ijtihad jama'i yaitu suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh mujtahid, yang disepakati oleh semua mujtahid. Selanjutnya ada tingkatan dalam ijtihad. Untuk menentukan tingkatan ijtihad, kita perlu diketahui jenis-jenis mujtahid yang dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, ada mujtahid mutlak atau mujtahid fi al-syar'i, yaitu orang-orang yang melakukan ijtihad secara langsung keseluruhan dari Quran dan hadis, serta seringkali mendirikan mazhab sendiri, seperti halnya para sahabat dan para imam yang empat, yaitu Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Yang kedua, mujtahid mazhab atau mujtahid fi al-mazhab atau fatwa mujtahid, yaitu para mujtahid yang mengikuti salah satu mazhab dan tidak membentuk suatu mazhab tersendiri yang dalam beberapa hal berbeda pendapat dengan imamnya. Misal, Imam Syafi'i tidak mengikuti pendapat gurunya Imam Malik dan beberapa masalah yang lainnya. Yang ketiga, mujtahid fi al-masail, yaitu orang-orang yang berijtihad hanya pada beberapa masalah saja, jadi tidak dalam arti keseluruhan. Namun, mereka tidak mengikuti satu mazhab. Misalnya, Hazairin berijtihad tentang hukum kewarisan Islam. Dan yang keempat, mujtahid muqayyad, yaitu orang-orang yang berijtihad yang mengikatkan diri dan mengikuti pendapat ulama salaf. Selanjutnya, setelah ijtihad, kita mengetahui dari pengertian taklid. Taklid secara bahasa yang berasal dari qallada yuqallidu taqlidan, yang mengandung arti mengalungi, menghiasi, meniru, menyerahkan, dan mengikuti. Ulama usul fikih mendefinisikan taklid yaitu penerimaan perkataan seseorang, sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal kata itu. Menurut Muhammad Rashid Ridho, taklid ialah mengikuti pendapat orang lain yang dianggap terhormat dalam masyarakat serta dipercaya tentang suatu hukum agama Islam, tanpa memperhatikan benar atau salahnya, baik atau buruknya, manfaat atau mudarat hukum tersebut. Sedangkan menurut istilah, taklid adalah mengikuti perkataan atau pendapat yang tidak ada hujahnya, atau tidak mengetahui dari mana sumber dan dasar perkataan pendapat itu. Pendapat Imam Mazhab tentang taklid. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Beliau merupakan cikal bakal ulama fikih. Beliau mengharamkan orang mengikuti fatwa jika orang itu tidak mengetahui dalil dari fatwa tersebut. Yang kedua, pendapat dari Imam Malik bin Anas. Beliau melarang seseorang bertaklid kepada seseorang walaupun orang itu adalah orang yang terpandang atau mempunyai kelebihan. Setiap perkataan atau pendapat yang sampai kepada kita harus diteliti terlebih dahulu sebelum diamalkannya. Yang ketiga, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Beliau murid dari Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa beliau akan meninggalkan pendapatnya pada setiap saat itu mengetahui bahwa pendapatnya itu tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Yang keempat, pendapat dari Imam Hambali. Beliau melarang bertaklid kepada imam manapun dan menyuruh orang agar mengikuti semua yang berasal dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Sedangkan yang berasal dari tabi'in dan orang-orang sesudahnya agar diselidiki terlebih dahulu mana yang benar diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, selanjutnya, ijtihad menurut Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein. Ibrahim Hussein Ibrahim Hussein ketika masuk dunia Islam telah dilanda penyakit ta'assub mazhab atau fanatik mazhab dan terjadi kekacauan hukum sebagai akibat dari adanya beberapa orang yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad tetapi berani melakukannya. Ulama mutaakhirin memproklamirkan bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Menurut Ibrahim Hussein, pintu ijtihad telah tertutup secara mutlak adalah tidak tepat. Demikian juga tidak benar kalau dinyatakan bahwa pintu ijtihad tetap dibuka secara mutlak. Mengapa demikian? Bahwa pintu ijtihad tetap terbuka secara mutlak itu tidak tepat. Sebab hal ini menyalahi kenyataan. Sejak periode Imam Mazhab yang keempat, memang tidak pernah muncul lagi adanya mujtahid mutlak mustaqil. Dan setelah periode Muzani, Mubaiti
Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan lain-lainnya tidak pernah muncul lagi adanya mujtahid mutlak muntasib. Yang ada sampai saat ini ialah mujtahid madhab atau fatwa, tarjih, dan dalam kasus-kasus tertentu yang belum pernah diselidiki oleh ulama-ulama terdahulu. Selanjutnya, pintu ijtihad senantiasa terbuka sepanjang zaman, seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia. Oleh karena itu, ijtihad tetap selalu dibutuhkan sebagai solusi atas kemudahan Islam dalam ketakutan penganutnya. Namun, hal yang demikian bukan berarti semua orang boleh secara bebas dan semuanya melakukan ijtihad. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan hal ini sama dengan tidak semua memiliki otoritas sebagai seorang tidak semua memiliki otoritas sebagai seorang dokter dalam mendiagnosa suatu penyakit dan dalam memberikan resep. Jadi sama halnya, tidak sembarangan orang bisa melakukan ijtihad karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai mujtahid. Memberikan kesempatan atau peluang ijtihad kepada orang yang tidak mampu melakukan sama halnya berbuat sesuatu yang membahayakan umat Islam. Untuk melakukan ijtihad, seorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sampai pada derajat mujtahid. Oke, baik. Sekian dari kelompok 7. Akan dilanjut kepada kelompok selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Serlina. Teman-teman, oke, udah keluar ya? Ya, selanjutnya teman-teman kita bahas tentang mencari landasan Islam tentang keabsahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sebenarnya jauh sebelum itu Pak Ibrahim Hussein ini sudah membahas tentang keabsahan Pancasila dan Undang-Undang 1945 di buku beliau yang beliau terbitkan pada tahun 1945 oleh PT Arinayu di Jakarta, yang mana buku beliau tersebut berjudul Islam Agama Masyarakat. Nah, Ibrahim Hussein telah berhasil mendudukan Undang-Undang 1945 dan Pancasila selaku dasar dan falsafah negara secara tepat berdasarkan kajian keilmuan Islam khususnya pada fikih siasah. Nah, menurut beliau, baik Undang-Undang 1945 maupun Pancasila, keduanya dapat dinilai minan nas, yang mana keberadaannya sekalipun dibuat dan dirumuskan oleh manusia, yaitu para tokoh dan wakil-wakil rakyat, berdasarkan kajian fikih siasah telah memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai siasah syariah. Nah, lebih jauh lagi beliau menegaskan bahwa bukan saja dapat dibenarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila yang telah menjadi konsensus nasional ini mengikat semua umat Islam yang menjadi warga negara Indonesia, selain karena perumusan dan penyusunannya dilakukan oleh tokoh-tokoh yang mewakili umat Islam, juga karena Undang-Undang 1945 dan Pancasila itu tidak satu pun butir yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, yang mana dalam hal ini Ibrahim Hussein merujuk kepada hadis Nabi yang berbunyi al-muslimuna ala syurutihim illa syaraton harrama halalan au ahalla haraman. Yang artinya kaum muslimin wajib mengikuti segala syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, selanjutnya menurut beliau Ibrahim Hussein, andai kata Undang-Undang 1945 itu dipandang tidak Islami, keputusan-keputusan peradilan agama itu tidak sah. Yang mana hal demikian tentu sangat berbahaya. Di samping itu, karena Undang-Undang 1945 dan Pancasila ini termasuk urusan teknis yang berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan umat atau bangsa. Nah, beliau di sini merumuskan slide selanjutnya. Ya. Beliau di sini merumuskan kelima sila dari Pancasila yang mana masing-masingnya relevan dan sesuai dengan ajaran Islam. Beliau di sini membahas satu persatu. Yang pertama, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa,
beliau menyebutkan sejalan dengan penegasan yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Jadi menurut pandangan Islam, pengertian ketuhanan yang Maha Esa, tiada lain maksudnya adalah Allah yang Maha Esa. Nah, hal ini telah ditunjukkan oleh Muqaddimah Undang-Undang 1945, yang mana itu saling berkaitan. Di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, prinsip ini dalam agama Islam dikenal dengan istilah tauhid. Lalu selanjutnya beliau merumuskan mengenai sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Beliau mengutip pada hadis Nabi yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sesama manusia sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sila ketiga dari Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Beliau mengutip dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya, mengenai sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beliau mengutip dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Lalu selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau mengutip dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum atau suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Nah, itu tadi keabsahan tentang Pancasila, yang mana ada kaitannya dengan Undang-Undang 1945. Lalu selanjutnya beliau merumuskan mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Antara lain beliau menyebutkan bahwa suatu bangsa itu lahir antara lain akibat adanya unsur-unsur yang merupakan tali pengikat antara suku-suku di mana bangsa itu terjadi. Nah, dengan tali pengikat itu,
biasanya bangsa tersebut akan dapat mempertahankan eksistensi dan mencapai tujuan dari bangsa tersebut. Nah, tali pengikat itu terkenal dengan atau yang biasa beliau sebut dengan pandangan hidup. Nah, menurut Pak Ibrahim Hussein ini, pandangan hidup inilah yang suatu bangsa akan sanggup mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Tanpa mempunyai pandangan hidup, bangsa itu tidak mempunyai kepribadian, yang karenanya akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang akan menimpanya. Lalu beliau menegaskan lagi, setiap bangsa itu memerlukan pandangan hidup yang akan dijadikan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah politik, yang mana tidak hanya politik, itu bisa saja pada masalah-masalah ekonomi, keagamaan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, yang mana akan timbul dalam gerak masyarakat yang bertambah hari, bertambah maju. Nah, bangsa-bangsa yang sanggup menyelesaikan masalah tersebut akan sanggup membangun dirinya, membangun bangsa, dan juga membangun negara. Lalu menurut beliau, menerima Pancasila sebagai asas tunggal bagi umat Islam Indonesia bukanlah karena terpaksa atau mengikuti arus, akan tetapi karena Pancasila itu memang relevan dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan argumentasi keislaman atau keilmuan Islam yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Beliau mengatakan sayangnya pada saat itu pemikiran-pemikiran yang keluar tersebut dari para ulama, yang mana beliau tidak pernah duduk di lembaga-lembaga resmi seperti lembaga DPR, MPR, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan mengenai landasan Islam tentang keabsahan Undang-Undang 1945 dan Pancasila menurut Pak Ibrahim Hussein. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 7 dan 8. Apabila ada pembahasan dari kami yang mungkin teman-teman ingin pertanyakan, kami persilakan. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi, mengkritisi, atau mau bertanya. Mungkin makalahnya dalam menulis atau desainnya, layoutnya kurang sesuai dengan buku panduan, boleh dikritisi, silakan. Silakan, ayo. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu teman-temannya untuk menanggapi, Ibu memberikan masukan ya untuk kelompok berapa ini ya. Kelompok 7, 8, dan 9. ya, mungkin ini kelompok 7 berarti.
kelompok 7, coba dilihat di makalahnya. Ibu jadi co-host aja ya, biar Ibu tunjukkan ya. Minta tolong. Bisa, Ibu. Ya, oke. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Ya, oke. Nah, ini tolong dilihat di kata pengantar. Ini mungkin apa berubah kenapa ini? Bismillah kok jadi. Oh iya. Maaf, Ibu, terhapus kayaknya itu ada Iya. satu. Nggak apa-apa, yang penting sudah tahu tempatnya ya. Ini keikian ini juga ini. Harusnya strip mungkin ya, tapi koma di atas. Iya, Ibu. Oke. Terus ini pembahasannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6. Berarti nanti kesimpulannya ada 6 ya. Iya, Ibu, ada 6 paragraf. Sudah ya? Sudah ada. Oke, alhamdulillah kalau sudah sesuai. Kita cek ya. Pengertian istihad. Sudah oke. Ini nama judul buku miring ya, Bu ya? miring ya, cetak miring semua ya. Ini kayaknya belum ya. Ya nanti dicek ulang cetak miring semua. Nah di sini harusnya di sini dikasih kesimpulan pemakalan nih di sini nih. Ya berikan kesimpulan pemakalan. Kelihatan ya? Kelihatan, Ibu. Ya, oke. Jadi di sini satu paragraf. Nah, nanti kesimpulannya ini yang dibuat kesimpulan oleh pemakalah tarik menjadi kesimpulan di bab ketiga. Itu caranya. Jadi tidak copy paste dari sini misalnya pengertian ijtihad adalah gini. Yang dibutuhkan adalah kesimpulannya. Nah, di sini. Sesuaikan dengan pertanyaannya di rumusan. Nah, rumusan masalahnya kan nih, apa pengertian ijtihad? Ya, jadi pengertian ijtihad menurut pemakalah itu apa gitu? Setelah mengulas ini, terus sampai terakhir di sini, nah, berikan kesimpulannya di sini. Ya, bisa berapa baris gitu. Nanti letakkan di bab terakhir kesimpulan gitu. Nah, terus nomor 2-nya syarat mujtahid. Nah, ini juga sama. Syarat mujtahid itu ada berapa? Nah, sini berikan kesimpulannya. Pemakalah menyimpulkan bahwa syarat mujtahid adalah atau ada berapa? Ada 4 macam. Antara lain, sebutkan saya. Meskipun di sini sama, nggak masalah gitu. Jadi syaratnya harus ini, misalnya nih, Abdullah Khalaf menyebutkan ini. Syaratnya harus mahir bahasa Arab gitu kan. Di sini nyebutnya mengetahui bahasa Arab. Mengetahui kan berarti mahir gitu. Jadi bisa bahasa lain. Nah, karena apa nanti masuknya ke kalau di Trinity plagiasi. Udah, kok sudah. Tasnya habis. Terasa tasnya mau habis. Jadi di sini apa namanya berikan kesimpulan. Jadi bahasanya boleh tidak boleh sama persis gitu ya. Diganti-ganti ya, Bu? Iya gitu. Karena kemarin Ibu kan habis itu ya, habis ngajuin proposal S3 kan disertasi. Begitu banyak banget. Ini bagaimana katanya? Jangankan yang begini, Ibu ngutip terjemah Al-Qur'an itu kok
kena plagiasi. Terus kata ibu, ih gimana ini mau begini, bingung. Kata ibu. Menerjemahkan Al-Quran kan kita ngikutin yang dari kemenangan. Kok plagiasi? Udah ketawa aja sendiri jadinya. Terus menerjemahkan hadis, itu juga sama lah. Kan udah nggak mungkin merubah kalau itu ya. Iya. Iya, terus akhirnya pas sudah terakhir Pak, saya bicara ini gimana begini-gini. Udah Bu, kalau itu dimakfu katanya. Ya sudah. Tapi kalau yang begini harus kan kalau plagiasi nanti berwarna. Ada merah, biru, macam-macam tuh ketentuan-ketentuannya secara otomatis itu. Nah, kalau yang penting udah hitam, kutipan-kutipan definisi itu udah hitam. Jadi ini pengertian setelah pemakalah membaca kemudian paham, udah pemahamannya pemakalah itu yang tulis di sini. Tulis di sini nih. Aduh, Masya Allah. Ini apa karena sudah harus mengikuti zaman ya. Apa namanya ketentuan, itu kan ketentuan. Kalau zaman dulu kan nggak ada pakai Turnitin segala. Sekarang sudah gitu. Ya sudah kita mengikuti ya. IIKI juga kan sudah harus mengikuti. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya Ibu nih dalam rangka melatih kalian juga untuk nanti akhirnya itu kita berbasis riset gitu. Riset kan penelitian, tulisan gitu, karya. Jadi karya kalian nantinya tuh lulus dari IIKI maka karyanya ini gitu. Itu nanti hak paten itu. Nah, kalau ada yang niru nanti plagiasi gitu jadinya. Meskipun skripsi sama gitu. Kalau ada yang ngutip dengan bahasanya persis dari apa yang nulis skripsi maka namanya plagiasi. Oke, lanjut ya. Nah, sini ya C. Macam-macam ijtihad. Nah, itu juga sama nanti di sini. Macam-macam ijtihad itu ada berapa, apa saja gitu. Sini ya, tulis ya pemakalahnya. Nah, oke, tulis sini. Terus tingkatan ijtihad. Ini juga sama. Tulis. Kecuali kalau kita nanti bahasanya menyebutkan misalnya menurut gitu atau gini. Di sini siapa? Ini yang dapat dibagikan. Nah, ini tingkatan ijtihad itu harus disebutkan menurut siapa gitu. Misalnya ini 13 itu siapa ini? Ini belum ada itunya ya. Belum ada. Nah, ini mungkin pengarang Muhammad Daud Ali ini mungkin dia juga mengutip pandangannya siapa. Apa namanya? Ijtihad itu ada tingkatannya. Nah, tingkatan-tingkatan ijtihad itu dalam pandangan dalam buku apa gitu, pandangannya siapa, menjelaskan bahwa mujtahid itu memiliki tingkatan ya. Tingkatan yang pertama misalnya mujtahid mutlak. Ya, berarti kan yang paling tinggi gitu. Sekarang tiada duanya, belum ada lagi tandingannya. Hanya empat orang ya, hanya ulama besar yang baru bisa atau yang sudah melakukan ijtihad secara mutlak. Makanya disebut mujtahid mutlak. Jadi mujtahid itu kan orang yang mengerahkan seluruh pikirannya, tenaganya untuk mewujudkan sesuatu yang dijadikan suatu hukum. Ya, mengerahkan segala ilmunya dari berbagai ilmu. Berarti kan hanya 4 orang. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Ya, Imam Malik. Jadi nyebutnya bukan harusnya nih kalau bisa sebutkan nama lengkapnya. Ya, coba cari tahu nama lengkapnya Imam Syafi'i. Ini kan nama julukan ya. Semua nama julukan semua. Jadi Imam Syafi'i dalam kurung nama lengkapnya apa gitu supaya nanti kalian tahu. Tapi dikenalnya adalah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Harusnya mungkin diurutkan mana yang tertua.
Yang tertua itu siapa? Imam Malik ya? Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Iya, sempat berguru kepada Imam Malik. Jadi ini, nah terus dikasih kurung, dalam kurung masa hidupnya atau wafatnya tahun berapa. Nah itu kalau di karya ilmiah harus disebut di sini. Oke, terus yang kedua mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab. Ya, jadi dia berijtihad, dia sebagai mujtahid, tetapi mengikuti mazhabnya, misalnya dia mengikuti Imam Syafi'i, pendapatnya Syafi'i gitu, atau fikih Syafi'i. Ya. Nah, mengikuti dia gitu, maka ini namanya mujtahid mazhab, ya. Mujtahid mazhab. Kemudian nanti ada lagi mujtahid fil masail. Jadi dia hanya masalah-masalah tertentu yang mengikuti, yang diikuti ya. Jadi mujtahid itu hanya pada masalah-masalah tertentu saja yang diambil gitu. Misalnya di sini Hazairin berisihat tentang hukum kewarisan, hanya ini. Kalau yang di sini fil mazhab ini Al-Muzani ya. Jadi di sini nanti ada lagi diberikan contohnya harusnya. Gurunya, Imam Syafi'i punya murid, Imam Malik punya murid, kemudian Imam Hanafi punya murid. Ini ranahnya ke usul fikih udah. Mujtahid muqayyad. Ya, di sini hanya muqayyad kan yang mengikat ya. Berijtihad yang mengikatkan diri dan mengikuti pendapat ulama salaf. Jadi hanya mengikatkan kepada ulama salaf saja. Nah, di sini contohnya Ibnu Qayyim, Al-Jauziyah. Nah, di sini. Oke, nah kemudian baru di sini pengertian taklid. Di sini juga nanti disebut ya di sini nih kesimpulannya. Kemudian pengertian taklid. Taklid nanti di sini sebutkan. Ya, di sini sebutkan. Sebutkan di sini. Terus terakhir ijtihad menurut Ibrahim Hussein. Nah, nanti terakhir sebutkan di sini. Nah, sini nih. Sebutkan di sini kesimpulannya. Kesimpulan apa namanya? Ijtihad menurut Ibrahim Hussein. Jadi sebenarnya kita intinya di sini. Kalau yang atas, yang pengertian ijtihad, mujtahid dan seterusnya itu ke ranahnya usul fikih ya. Mungkin kalian sudah pernah belajar kan ya? Di semester berapa? Semester awal 1-2. 1-2 ya. 2 semester apa 1 semester? 2 sepertinya Bu, ada usul fikih 1, usul fikih 2. Oke, nah itu kan jadi nanti mengingat-ingat ke sana, tetapi kita intinya akan membahas bagaimana sih Ibrahim Hussein dalam melakukan pandangannya terhadap ijtihad. Nah, itu sebenarnya yang akan kita bidik di situ. Jadi nanti apa yang dilakukan Ibrahim Hussein. Nah, ini kan rumusannya. Rumusan Ibrahim Hussein tentang ijtihad ya, metodologinya adalah di sini. Nah, di sini Ibrahim Hussein merumuskan kerangka pemikirannya. Nah, sehingga semakin luas. Kalau tidak melakukan pendekatannya dengan 9 teori ini, 9 hal ini, maka tidak akan membuahkan pemikiran atau pembaharuan Islam yang diakui, yang diakui sepanjang zaman. Contohnya yang sekarang kan sudah berlaku dari zamannya Pak Ibrahim Hussein ketika menjadi Ketua Komisi Fatwa. Ini meletakkan landasan bahwa KB dibolehkan, awalnya kan alot juga itu. Awalnya ulama banyak yang tidak menerima, tetapi dengan pandangannya Pak Ibrahim Hussein akhirnya menerima karena yang menetapkan adalah pemerintah kan. Dengan kemaslahatan, kemudian dengan musyawarah, ya, kemudian keadilan. Nah,
Nah, di situ dasarnya. Maka ini dengan melakukan hal ini semua, akhirnya diakui pendapatnya di Komisi Fatwa itu oleh seluruh Indonesia. Jadi ini kerangka metode ijtihad yang ditawarkan oleh Pak Ibrahim Hussein, sehingga hukum Islam sesuai dengan zaman dan makan tempat tempat di bumi Indonesia. Nah, jadi silakan nanti disimpulkan, letakkan di bawah sini. Jadi nanti dari 6 rumusan pertanyaan itu, nanti pemakalah tinggal meletakkan aja di sini. Nah, gitu. Nah, jadi tidak ada lagi begini. Abdullah Bukhalaf menjelaskan adanya 4 syarat mujtahid. Kan tadi di sana apa? Apa tadi yang ke poin keduanya? Jadi di sini dikasih para prolog dulu ya. Nah, kan bab 3 penutup kesimpulan gitu. Di sini disebutkan pemakalah berdasarkan uraian tersebut di atas pada bab 2 dapat disimpulkan bahwa 1 apa, 2 apa, 3 apa. Gitu ya. Kalau memang ini disebutkan Abdullah Bukhalaf menjelaskan adanya 4 syarat bagi mujtahid, maka di sana yang poin B harus ada pemakalah menyimpulkan bahwa Abdullah Bukhalaf penjelasan tentang 4 syarat bagi mujtahid adalah 1 apa, 2 apa, atau adalah atau antara lain. Ya, kalau mau memanjang begini ya nggak masalah. Nah, oke gitu ya. Cuma kalau memang di tengah kalimat begini kan, ini hurufnya nggak besar kan, kecil. Nah, kecuali kalau habis titik. Titik apa koma ini? Ya, koma Bu harusnya kecil ya. Iya. Coba diubah. Oke. Nah, kemudian nanti berikutnya, oke, samakan begitu. Samakan dengan kesimpulannya di sana. Nah, kemudian yang terakhir nanti di sini pandangan Ibrahim Hussein jadinya dalam melakukan ijtihadnya apa. Oke, nah ini kebalik ini. Harusnya ini maju di sini. Ini yang di sini. Ya, ketuker. Kalau untuk footnote seperti ini, tapi untuk daftar pustaka yang baris pertama rata kiri, baris keduanya baru masuk ke dalam. Masuk ke kanan ya. Ya, masuk ke dalam sini. Oh. Ya, jadi tidak di sini. Ya, 7 spasi. Baik, Ibu. Oke. Ya, ini banyak referensinya. Oke, mungkin untuk pemakalah 1 ya. Kemudian keduanya ke-8 ya. Ke-8. Ini juga nanti sama ya. Ini kenapa bismillahnya pada begini ya? Kelihatan ya? Sudah ya? Oh, ini ada biografi, pemikiran. Mungkin langsung aja nanti pemikiran. Indonesia negara. Iya. Nanti yang akan dibidikkan pemikirannya Ibrahim Hussein ya kan berarti di sininya nih. Intinya di sini pemikiran Ibrahim Hussein tentang apa? Tentang pandangan umat Islam terhadap pemerintah, tentang penyelesaian terhadap pandangan umat Islam, tentang penyelesaian pandangan umat terhadap pemerintah RI. Karena zaman dulu itu pada eranya Soeharto itu Pancasila kan belum sepenuhnya diterima. Ada sekelompok atau awalnya memang sepakat ya tidak berontak, tapi belakangan muncul
dari kalangan yang mengaku Islam, ya memang dia Islam, tapi Islamnya bukan Islam yang mengakar, ya. Islam yang baru muncul, ya aliran yang baru muncul, misalnya dulu tuh apa ya adanya HTI itu ganti kulit sebenarnya. Sebelumnya apa ya? Mirip-mirip HTI itu ya. Jadi dia ciri-cirinya jilbab apa panjang itu ya, pakaian jubah. Terus nanti masuk ke kalangan elit akademisi. Jadi satu orang itu harus membawa pengikutnya itu 10. Makanya terus ingin menumbangkan Pancasila secara tidak langsung. Akhirnya melalui MUI, Komisi Fatwa, ya, Pak Ibrahim Hussein, di sini meluruskannya. Nah, jadi intinya nanti di pandangan Ibrahim Hussein dalam meluruskan apa namanya pemerintah terhadap apa namanya yang falsafah negara kita itu. Jadi pandangan terhadap pemerintah karena kelompok katakanlah kelompok HTI aja ya. Ya sekarang itu sebenarnya HTI. Apa namanya? Menganggap pemerintah kita itu tidak Islami gitu. Dipimpin oleh orang yang bukan golongannya kayak gitu. Jadi radikalisme. Nah, gitu. Melalui MUI itu ingin menumpas kaum radikalisme yang sudah masuk ke kalangan elit akademisi dan juga elit politik. Nah, itu kan sangat berbahaya nantinya. Makanya kemudian diluruskan. Nah, jadi intinya adalah di situ. Nah, nanti di sini. Jadi bahwa negara Indonesia itu adalah negara Islam ya. Meskipun falsafah negara kita adalah Pancasila gitu. Karena ruhnya sudah menjiwai melalui Pancasila dari sila pertama dan sila kelima. Oke, nanti intinya seperti itu ya. Ini masing-masing ada kesimpulan itu saja. Karena pemakalah sudah membuat pertanyaannya sampai nomor E, ya berarti kesimpulannya sampai E. Gitu. Nanti di sini juga sama, sampai E lagi. Jadi dalam membuat karya ilmiah atau penelitian itu semakin pertanyaannya atau rumusan masalahnya semakin mengerucut, maka akan semakin jelas dalam membuat hasilnya gitu. Jadi kalau tidak melebar kemana-mana gitu, makanya nanti kalau deskripsi kan rumusan masalah cukup 2 atau 3 maksimal. Gitu. Jadi ini kan pemakalah membuat rumusannya banyak, jadi banyak jadinya. Gitu. Ya, konsekuensi. Nah, ini untuk ini kurang 7 spasi ya. Ini kok kurang. Oke. Footnote-nya. Nah, ini harusnya ke dalam 7. Hanging-nya 7 sini. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang tinggal yang terakhir. Yang terakhir ke 9. Nah, mencari landasan Islam tentang keabsahan pertama dan Pancasila. Nah, ini nggak ada basmalahnya. Ini berikan basmalah ya. Iya, Ibu. Oke. Rumusan masalahnya mana? Apa landasan Islam? Nah, ini cuma 1 ya, jadi langsung mengerucut ini. Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa memang itunya judulnya Cuma 1.
Tuh. Ya, cuma satu jadi langsung fokus. Fokus berarti nanti di sini harus ada kesimpulannya nih di sini. Pemakalan menyimpulkan dulu di sini ya sebagai close statement-nya. Ya, sebutkan di sini apa kesimpulannya. Sebutkan kesimpulannya. Ya, kesimpulannya sebagai close statement-nya. Nah, terus kalau sudah nanti di penutup ya isinya itu satu itu. Ya. Nah, ini sudah benar nih. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa makalah setuju dengan pendapat Ibu Seng. Iya, ini sudah bagus nih. Ya, jadi kesimpulan itu boleh menyatakan persetujuannya atau menolak atau memberikan pandangan dari kita, separuh pandangan dia, separuh pandangan dari pihak lain. Boleh gitu. Jadi 50-50 misalnya. Kita boleh. Ya, tapi nanti harus disebutkan alasannya. Ya, alasan kita kenapa setuju dengan Ibrahim Hussein, nah, sebutkan juga gitu alasannya. Setelah menyebutkan alasan Pak Ibrahim Hussein mengatakan begini ini, alasan beliau ini. Nah, pemakalah pun menyebutkan ya apa yang disebutkan atau alasan yang diutarakan oleh Pak Ibrahim Hussein adalah sangat tepat misalnya, sangat tepat sesuai dengan ayat Al-Qur'an atau apa tambahkan. Nah, Al-Qur'an surat apa atau hadis tentang apa itu memperkuat jadi akan melekat di kitanya juga melekat nantinya di otak kita. Oke, mungkin itu masukan dari Ibu ya. Karena teman-teman ini belum ada yang ingin bicara, jadi Ibu banyak bicara ini. Oh, ini ada Bunda Utari nih, alhamdulillah. Bun, apa kabar Bun? Assalamualaikum Bunda. Belum di mute ini. Belum di mute. Ini Ibu ini ya stop share. Stop share dulu. Tadi kayaknya ada Bunda Utari. Nah ini. Bunda, apa kabar Bun? Belum bisa ini, belum connect. Ya, oke, silahkan kalau ada yang biar enggak Ibu terus yang bicara. Ada yang mau bertanya nggak ini? Lihat di chat grup, chat ini. Nggak ada ya? Kenapa nggak ada yang ingin angkat bicara nih? Assalamualaikum Bunda Nuriza. Waalaikumsalam Bunda Utari, apa kabar Bun? Assalamualaikum. Apa kabar Bun? Waalaikumsalam. Kabar baik. Lagi dengan Kementerian Agama rapat kerja Majelis Dai Kebangsaan 3 hari. 3 hari di hotel dari kemarin sampai besok. Izin ya. Nyimak sih ya aku dengarin Mbak Nur. Iya, Masya Allah luar biasa. Aku dengarin. Bunda Utari ini luar biasa. Waktunya berbagi kepada agama, bangsa, dan negara. Kita masih fokus ke akademisi. Selamat sehat ya Bun ya. Ya, sudah ini lagi. Ya, sama-sama mudah-mudahan kita sehat semuanya. Anak-anak juga pada sehat semua ya. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Penyimak ya. Penyimak. Suaranya ini melayang-layang. Mungkin ini jaringan karena apa gedung tertutup ya. Gedung tertutup biasanya seperti itu. Iya. Iya, oke. Oke, silakan teman-teman anak-anakku yang cantik dan solehah ini. Ayo, ingin dengar suaranya. Atau ini waktunya sudah habis ya? Belum ya, masih ada sebentar lagi. Oke, silakan.
silakan pemakalah mungkin menyampaikan statementnya atau apalah. Ya, silakan pemakalah mungkin kalau memang sudah tidak ada kita absen dulu ya. Kita munculkan wajah cantiknya, kemudian nanti difoto, kemudian di absen yang tidak hadir siapa nanti di share aja di grup. Silakan dikomandoi. Wajahnya coba muncul semuanya. Apa saya? Oh, itu ya. Ya, silakan di foto, di screenshot sebagai bukti kita kuliah. Masih batas. Ayo, muncul semuanya. Kan kelihatan cantik-cantik, cerah-cerah. Yang lain, mana nih? Iya. Ayo, sudah screenshot belum? Ayo yang lain muncul. Siapa yang moto ini? Siapa yang moto ya? Mejeng semua, nggak ada yang moto nih. Sudah belum? Mungkin Rahma ya, Rahma. Ya, Bapak mau. Nama kelompok siapa? Ayo Rahma, coba. Oh duduk ya, mau ikut ya? Bapak mau ikut nih. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kakak, cucu ibu nih. Pengen ikut Zoom. Kakak lagi kuliah, lagi belajar. Kakak, sudah belum ya? Sudah belum ya? Sherlina? Sudah belum? Zahra di pojok itu ada PCR apa? Ada sama gambar lambang laptop itu dibarengin. Ayat 1 itu Zahra. Tuh lihat 1, 2, 3. Insyaallah. Lagi. Sudah? Satu lagi Bu katanya. 1, Ya. 2, 3. Masya Allah 3. Kenapa bilang 3 katanya? Oke. Sudah? Sudah fotonya? Oke. Sudah selesai nih di fotonya? Sudah Ibu. Baik, kalau begitu silakan pemakalah mengakhiri menutup presentasi pada hari ini. Silakan. Baik Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya perkuliahan kita di sore hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu yang telah menambahkan wawasan baru dan terima kasih kepada teman-teman yang telah
mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sebelum